sebagai sebuah canda ya. Canda mah apa aja mungkin bisa bercandain. Orang bisa menertawain diri sendiri. Karena kan canda kan kadang-kadang jadi ini ya, jadi ruang untuk menyampaikan hal yang mungkin tidak disampaikan dengan ucapan langsung. Ini cerita kita. Halo teman-teman, balik lagi sama Juan di sini. Ada Bang Risto aja, Bang. Iya, oke Ju. Gimana Bang? Gimana apanya? Sehat gak? Lu basa-basi. Sehat, basa-basi dulu. Basa-basi agak dark dikit dong ada. Ya kan biar jokesnya enak. Oke. Iya. Sehat apa? Sehat. Sehat. Gimana? Jasmani rohani sehat? Iya. Jadi itu pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan kalau kita lagi mimpin acara yang orangnya nggak sehat ya. Betul, di rumah sakit nggak bisa kan? Bisa gitu. Datang ke rumah sakit, udah sehat loh, kan masih di rumah sakit gitu kan? Iya. Tapi Bang, aduh ngomongin soal jokes nih, kan tadi abang ngejokes nih di rumah sakit nih. Apa sih dark jokes? Soalnya banyak teman-teman aku nih abang ya. Yang suka katanya sih dark jokes, terlalu gelap nih jokesnya nih, lagi aduh gelap gitu. Karena yang bawain orangnya gelap gitu. Mungkin iya. Tapi abang tahu dark jokes gak? Tahu lah. Kenapa? Apa itu? Kalau mau didefinisikan sebenarnya menjadikan hal yang menderita, miserable, hal yang buruk, hal yang katakanlah kemalangan orang lain dijadiin joke gitu. Hal yang tabu? Ya tabu itu bisa dark joke, bisa juga memang joke yang ofensif aja gitu. Jadi nggak semua joke yang ofensif itu dark gitu ya. Tapi ada juga joke-joke yang memang dark kemungkinan besar sih ofensif. Iya. Soalnya kan sekarang lagi kebanyakan yang katanya sih mainin dark jokes ya. Buat apa namanya lucu-lucuan. Itu ada yang apa namanya? Ada tuh stiker WhatsApp di temen gua. Misalnya ayo kita misal kemana? Ayo gas tapi si ada orang lagi ngeselah gitu tapi nggak ada kakinya. Ya itu dark joke. Kasar kan? Iya kan itu dark joke dan ofensif. Ya ada gitu. Iya, tapi kan katanya buat sekedar lucu-lucuan. Bener nggak sih itu buat lucu-lucuan, Bang? Satu sisi sih iya sih kalau menurut aku. Jadi karena dark joke kan memang ya pada prinsipnya kan semua bisa dibercandain ya. Kalau konsep dalam artian sebagai sebuah canda ya. Canda mah apa aja mungkin bisa dibercandain. Orang bisa menertawai diri sendiri, orang bisa menertawai keluarganya gitu kan. Orang tuanya yang udah nggak ada atau apa something lah gitu. Itu mungkin. bisa jadi joke. Tapi jadi dark kan karena akhirnya sometimes itu gini. Jadi dark joke itu ofensif dan juga joke. Tapi memang akan ada orang yang ketawa gitu. Jadi pasti ada orang yang ketawa. Ada yang tersinggung juga nggak Bang? Pasti, mungkin besar ada yang tersinggung. Tapi yang jelas ada orang yang ketawa karena itu. Nah di beberapa hal katanya kalau menurut itu ya nggak tahu lah ya. Kalau ada filsuf yang bilang kadang-kadang kita butuh dark joke memang untuk supaya lebih rilis aja gitu. Jadi hal-hal yang terkait selama ini mungkin terpendam gitu ya dan itu kita punya dark joke akhirnya kita bisa menertawainya di ruang lain ya. Mungkin nggak semua ruang bisa terbuka untuk dark joke itu kayak gitu. Jadi dark jokes itu sebenarnya ada gunanya ya Bang ya? Buat sebagian orang katanya kata filsuf tersebut itu butuh untuk mencairkan suasana, untuk merilis sesuatu tekanan yang nggak bisa karena kan canda kan kadang-kadang jadi ini ya, jadi ruang untuk menyampaikan hal yang mungkin tidak disampaikan dengan ucapan langsung, bisa jadi kayak gitu. Tapi Bang punya dark jokes nggak misalnya? Banyak sih, tapi nggak bisa disebut tuh. Ini nggak semua di channel ini bisa. Iya, maksudnya ini contohnya ini waktu itu gue lagi sama teman gue lagi main Ome gitu kan, terus ketemu ada cewek, terus cakep lah lumayan. Terus tiba-tiba pembahasan ngalor ngidul. Tiba-tiba pembahasannya jadi surga kan ada di telapak kaki ibu kata siapa pokoknya gitu-gitu terus refleks mungkin ya karena mungkin udah temenan lama ada temennya di belakang satunya udah yatim piatu kebalik badan langsung berarti lu nggak punya surga ya. Itu maksudnya refleks ya bukan ngejokes ya awalnya. Awalnya terus tiba-tiba ketawa sendiri ngakak sendiri gitu. Walaupun itu mungkin menyinggung dia tapi kan udah konfirmasi lagi lah maksudnya masih aman. Karena udah mau gimana udah diomongin dan udah sama temen juga kan gitu. Jadi ya gitu juga. Tapi ada memang dark joke itu kadang-kadang ya sisi-sisi yang begitu kadang-kadang ada warna rasial di situ, ada warna agama atau itu. Jadi pokoknya ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang memang menjadi dark ya. Di Indonesia kan kita ada lah ya beberapa tokoh yang memang suka ngedark joke-nya. Suka ngedark jokes katanya, tapi kadang-kadang gitu suka kelewatan ya. Kadang ya buat sebagian orang jadi kelewatan, tapi ya sepanjang masih ada yang tertawa kan sebenarnya itu tetap joke ya maksudnya gitu. Jadi case-nya kan gitu. Definisi joke sendiri adalah bercandaan, bikin ketawa gitu ya. Jadi kalau orang bisa tertawa spontan karena mendengar itu ya akhirnya jadi itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi aku kan refleks yang kayak karena tiba-tiba keluar gitu terus ngeliat nggak punya ibu, nggak punya surga, itu bisa dimasukin ke dark joke atau karena refleks?
Kan itu ada satu unsur yang penting dalam dark joke itu kan ironi kan. Jadi unsur ironinya itu ada, yaitu memenuhi syarat untuk jadi dark joke sebenarnya. Walaupun itu katakanlah keceplosan ya gitu. Tapi akhirnya itu saat itu jadi dikemas jadi materi, katakanlah di bawah stand up atau apa, atau diceritain ulang, jadi dark joke jadinya gitu. Betul. Ya maksudnya no offense ya tadi ya. Bukan maksudnya menceritakan dia nggak punya surga. Ada banyak yang gitu kan kayak apa yang di bercandaannya itu. Tapi kadang-kadang komedian ya kalau di Amerika kan yang black tentang kulit hitam kadang-kadang jadi joke ya gitu. Tapi kadang-kadang karena si orang kulit hitam sendiri yang membawakan jadi dark joke karena jadi ini gitu kan. Jadi yang disuruh misalnya apa bawa makanan sehari-hari misalnya gitu kan gitu. Ada yang bawa kari India gitu kan, ada yang bawa dimsum kan, ini ada yang orang Amerika bawa American breakfast gitu kan. Bawa piring kosong. Ada yang bawa piring kosong gitu kan. Nah, itu kan dark banget ya. Ini kan makan sehari-hari kami enggak ada. Jadi ya itu sisi ofensifnya memang ada. Tapi kadang-kadang jadi berkurang kadarnya kalau orang yang sendiri yang bawain gitu ya. Jadi kita misalnya tentang suku kita atau tentang agama kita sendiri yang bawain, jadi akhirnya jadi ini ya, jadi jokes yang bisa dihitung jokes ya. Bisa dihitung jokes gitu. Karena tadi sebenarnya aku mau nanya kan kayak misalnya kalau misalnya orang lain yang bawa kayak yang yatim piatu kan temen aku. Kalau aku yang bawa kan agak dark jokes gitu kan. Kalau misalnya dia yang bawa itu masuknya ke jokes atau ke dark jokes? Jadi dark joke tapi ironi karena dia ini sendiri karena kan. Diri sendiri ya. Jadi mengetahui diri sendiri jadinya gitu. Kayak teman-teman yang kadang-kadang dengan disabilitas misalnya kan gitu. Nah dia bikin joke tentang dirinya sendiri ya. Menarik sih gitu. Tapi memang kadang-kadang ada juga joke yang tentang orang lain tapi masih bisa diterima gitu. Terus contohnya? Posisinya kan kadang-kadang juga setara ya. Jadi kayak misalnya kayak kalau di Amerika konteksnya nih ya, ini balik lagi konteksnya Amerika, cerita soal imigran tapi yang cerita misalnya tentang imigran tentang Timur Tengah tapi yang ngasih joke-nya orang imigran yang dari Tiongkok gitu kan. Nah, jadi masih sama-sama ini ya. Tapi kalau orang kulit putih yang ngomong jadi ofensif sekali pasti dianggapnya gitu. Jadi ya kayak gitu. Kalau di Indonesia ya di Indonesia sih berat ya, masih berat. Masih agak sulit karena ya itu ada apalagi kalau nyinggung politik atau agama ya itu agak sensitif ya. Kadang-kadang mungkin ketika lagi nyerang dark jokes terus diserang balik penistaan, kamu melakukan penistaan gitu bisa kayak gitu. Tapi kayak beberapa komedian yang dari timur kan ya kayak Ari Kriting, kayak Abdur gitu kan, itu kan bawa konteks dark joke juga kadang-kadang kan gitu ya. Jadi konteks yang ketertinggalan pembangunan di timur itu diangkat jadi joke sama mereka dan jadi sindiran yang cukup keras juga dan gitu. Kasarnya mereka jadi perwakilan orang-orang sana lah ya. Jadi kita mau ketawa juga kadang-kadang miris gitu kan. Tapi memang begitu faktanya. Gitu tapi orang timur yang bawa gitu kan. Jadi kayak itu jadi ini sih gak. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin jadi batasan. Tapi kalau gue pribadi sih karena kadang-kadang ada dark joke yang memang sangat sadis ya gitu ya. Dulu saya lupa salah satu komedian tuh yang bawa tentang konteks pedofilia gitu kan. Jadi kan itu pasti diprotes habis-habisan kan. Jadi masalah besar gitu. Tapi joke sebagai sebuah joke yang memang kadang-kadang memang harus melampaui itu gitu. Jadi ya nggak ada moralitas di situ kan. Betul. Gitu. Jokes hanya jokes ya. Iya, ya seperti kayak kita bikin karya seni lain gitu kan. Misalnya kita ngedesain hal yang vulgar atau apa gitu kan, dan ofensif mungkin bagi sebagian orang. Tapi kan ilmu desainnya nggak salah kan gitu maksudnya. Betul. Gitu. Tapi ada satu lagi Bang, pertanyaan penting. Kan waktu itu Panji pernah digugat tuh gara-gara kucing. Iya, yang komunitas kucing ya. Nah, ya gitu. Itu dark jokes kucing nggak? Pokoknya di dalam dunia sekarang ya gitu ada beberapa memang yang hampir sulit untuk disinggung ya. Kucing aja sulit disinggung loh, makanya kucing loh. Enggak, jadi kalau kayak komunitas pecinta hewan tuh susah. Jangan terlalu banyak disinggung lah sebaiknya ya. Karena memang ada beberapa hal tertentu yang memang harus diakuin kan kita kurang perhatian terhadap sana gitu. Terus seksisme kadang-kadang ya tentang kesetaraan gender terkait perempuan terutama itu kadang-kadang jadi ini. Terus terutama yang kayak kasus untuk anak ya, kekerasan terhadap anak itu jangan sampai kayaknya masih ada norma itu di kita. Walaupun kadang-kadang gue berani jamin dalam ngomongin sehari-hari ya, kita pasti kadang-kadang keceplosan ngomongin itu. Iya, gitu. Dan mungkin di circle-nya juga pasti kadang-kadang kan lebih parah kadang-kadang. Kayak ada kedekatan gitu kan yang kayak tadi gue kan karena ada kedekatan sama si teman itu, jadi fine-fine aja. Kalau orang lain mungkin ada ini ya. Ya di circle gue tuh ada satu circle yang memang dark juga sangat bebas banget ya gitu. Kita nggak ini prinsipnya adalah kita adil sama semua orang karena semua kita ejek gitu. betul. Dan yang ngejek pun siap diejek gitu kan. Iya siap gitu. Cuman ya memang namanya manusia pasti punya keterbatasan ini ya. Ada batasan mungkin ada batasan nggak enaknya atau batasan tersentuh yang mungkin tersinggung. Sebenarnya kalau dark joke itu menyinggung sebenarnya cukup dibilang ya itu tersinggung gitu daripada kita berharap semua orang akan tersinggung ya nggak gitulah gitu. Jadi kalau kita tersinggung kita akuin aja kita tersinggung dengan dark joke yang ini gitu. Tapi yang lain yang tertawa ya berarti mereka nggak tersinggung dengan itu. Iya. Dan bukan berarti yang tertawa tuh ikutan melakukan diskriminasi atau mendiskriminasikan itu atau melakukan pelecehan nggak juga sih ya kadang-kadang itu. Tapi ya memang agak sulit ya karena
kita punya dalam beberapa circle tuh memang punya kode bahasa yang berbeda gitu ya. Jadi apa yang dianggap sebagai standar yang prinsipil di satu, mungkin di yang lain nggak terlalu dianggap. Ya kayak gitu sih. Jadi menurut abang dark jokes itu penting atau enggak sih? Penting untuk dalam beberapa aspek sebagai rilis ya. Jadi itu akan karena dia menimbulkan ironi dan akan membuat kita reflektif. Jadi kalau direfleksikan ulang, dark joke itu jadi sesuatu yang sangat ideal untuk melihat batas-batas kemanusiaan kita gitu. Oh ya, jadi kayak misalnya bahwa kayak yang tadi gelas piring kosong gitu. Ya kalau bisa kita bantu, kesana kita bantu gitu kan. Ya, terus juga kan akhirnya membuka kenyataan kan ya, memang itu kenyataan yang harus kita pikirkan ulang gitu. Jadi bahwa ada hal tertentu yang memang jadi dark seperti itu. Dan ya kenapa itu jadi dark kan karena kita nggak human, dalam arti karena kita nggak punya sisi manusia sehingga akhirnya ketimpangan dan kegelapan itu terjadi, case-nya gitu sih. Jadi kalau mau direfleksikan, tapi kalau jadi imban ejekan sih ya. Kan ada sisi positifnya dari ejekan ya, biasanya kan tergantung orang balik lagi kan. Nah, itu tadi aku bilang tadi, Zizek itu bilang bahwa kadang-kadang dialog antar agama, dialog antar etnis, dialog antar suku bangsa itu kadang-kadang ngomongnya kan formal-formal yang baik-baik gitu kan, atau yang kritis-kritis gitu kan, yang tajam-tajam gitu. Kadang-kadang kita butuh cair semuanya, jadi bagaimana yang kritis dan yang itu tersapu dalam ironi yang dimunculkan oleh dark joke gitu. Dan jadi bisa menyelesaikan sebuah masalah itu kan, karena ironi tersebut kan. Ya maksudnya nggak jamin masalah selesai, bisa jadi ada masalah baru gitu. tapi intinya itu membukakan kenyataan bahwa ada ironi itu gitu. Ada sisi nggak human dari kita sehingga itu bisa jadi dark gitu. Itu terus sih. Kalau aku lihat-lihat kan abang sini suka ada ngedark jokes gitu kan. Walaupun orangnya udah dark gitu kan, suka ngedark jokes gitu. Saran buat abang gitu kan, abang ya aku tahu kan abang tergabung di banyak komunitas-komunitas gitu kan. Pasti abang punya batasan-batasan tertentu buat ngedark jokes gitu. Iya. Menurut abang apa gitu buat orang-orang yang suka ngedark jokes tapi sembarang tempat. Maksudnya nggak bisa langsung tahu caranya gini ya gitu. Itu nggak ada rumusnya, tapi sebenarnya sih bisa ngelihat hal-hal yang ini ya bisa dikoreksi sih sebenarnya. Jadi kalau kita dikoreksi itu terlalu ofensif ya bisa gitu. Tapi pengenalan akan circle masing-masing itu penting sih. Jadi kita bisa tahu yang sana gitu kan. Walaupun dalam banyak aspek kan kamu akhirnya jadi dalam tanda petik agak munafik kan gitu kan. Betul. Bisa ngomong di sini bagus banget, ngomong di sana itu gitu. Ya tapi ya berhubung kita masih harus rasional ya, di negeri kita kan pasti ada beberapa yang nggak bisa dibicarain di umum gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kita hidup bermasyarakat gitu kan. Gitu. Tapi aku harapin sih teman-teman punya circle yang kayak gitu, yang bisa ngomong bebas gitu. Jadi bisa melepaskan keresahan dan kadang jadi membuat kita jadi nggak munafik ya. Jadi kita akui real kita sebenarnya sampai berpikir dalam ini gitu. Karena kadang-kadang joke soal misalnya kelompok-kelompok yang katakanlah terdiskriminasi gitu kan, dan kita jadi ketawa, itu kan menunjukkan sisi inhuman kita juga kan gitu. Kita jujur aja, kita nggak seidealis yang digembar-gemborkan kalau kita ngomong di forum yang resmi atau di publik ya seperti itu gitu. Jadi kita masih punya sisi bisa ketawa ternyata terhadap itu terhadap itu gitu. Padahal itu kalau dilihat-lihat agak kasar gitu. Ternyata saya ternyata nggak manusiawi juga sedikit gitu. Kurangan itu jadi koreksi yang cukup bagus. Jadi kita sadar kan. Jadi kan keseringan yang paling terjadi kan komunitas atau kelompok atau apalah ya, partai atau apalah gitu yang menggembar-gemborkan satu hal gitu kan, nilai-nilai tertentu, misalnya nilai keadilan, nilai cinta kasih dan macam-macam gitu. Kadang-kadang justru kalau itu terlalu dibuat jadi jargonal justru malah jadi apa sih? Iya, dan di titik itu justru mereka nggak kayak gitu misalnya. Jadi malah ada sisi-sisi gelap yang kadang-kadang nggak bisa diungkap karena nggak bisa ngomongin hal-hal yang buruknya. Betul. Iya. Tapi kalau aku sih biasanya kayak misalnya aku lempar nih ada kadar dark jokes ya kan. Kayak misalnya. Jadi lu selalu eksperimen ya kalau lu? Iya, gue orangnya eksperimen. Kayak misalnya segini masuk, berarti masih aman. Segini masuk. Jadi lu mencari titik terjauh yang lu bisa ini. Waduh, parah. Ini kalau lu berpotensi bakal dimusuhi sih kalau kayak gitu. Ini apa namanya? Sampah masyarakat katanya. Ini public enemy karena kan akhirnya ada jok-jok yang mungkin dianggap kelewatan ya gitu. Tapi kan nggak langsung jauh banget gitu kan. Kadang-kadang bisa dites sih, coba ya tes di water gitu ya. Tapi kan nggak tahu ya, karena dark jokes orang mungkin abang lebih senior dari aku soal dark jokes orang. Jadi generasi sekarang lebih suka dark joke. Aku lihat ada jok-jok tertentu yang kadang-kadang mereka bisa karena ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dilampiaskan ya gitu. Mungkin. Kadang-kadang tuh paling sering soal agama, soal etnisitas atau soal keluarga, didikan keluarga. Nah itu dark joke-nya. Tapi kata abang anak zaman sekarang lebih suka dark jokes. Faktor sering di rumah aja nggak sih bang? Jadi mereka nggak punya circle yang tadi abang bilang buat ngelampar dark jokes itu. Jadi mereka kadang-kadang lemparnya di sosial media lah. Bisa jadi. Tapi juga memang karena dunia jokesnya kita juga berkembang ya. Walaupun belum sebebas di banyak negara lain, tapi di kita udah mulai berkembang gitu. Dan emang sudah ini. Karena ada yang makan kurma babi itu ya. Jangan dibahas lah itu.
Itu ya ada banyak lah yang itu yang soal ini kan. Terus juga yang kursi roda itu stand up comedian. Ya gitu yang yang bantuan di Afrika yang itu kan parah ya. Itu jok-jok paling parah dan kita udah tahu lah beberapa yang seperti itu. Tapi dan juga kan anak-anak zaman sekarang bahasanya bahasa Inggris udah lumayan tahu lah ya. Gitu. Jadi di luar kan banyak jok-jok yang referensi lebih banyak kan yang akhirnya jok-jok yang sangat rasial atau sangat itu bisa muncul di sana gitu. Iya, jadi sebenarnya dark jokes itu ada gunanya ya Bang ya, penting kan tadi buat refleksi kata Abang. Tapi harus tahu batasan dan tahu di mana kita berada gitu ya Bang ya. Iya. Walaupun tapi kalau teman-teman nggak suka dark joke bukan berarti nggak itu juga ya. Iya. Cuman sayang aja hidup Anda nggak bisa tertawa kayak gitu. Anda tidak tahu bahwa Anda tidak manusiawi kalau Anda tidak bisa ketahui di dark jokes gitu. Tapi ya mungkin dia cari cara manusia dengan yang lain, mungkin dengan merefleksikan kitab suci atau apa ya bisa jadi. Mungkin. Gitu, ya udah lah Bang ya segitu aja ya soal dark jokes nanti kita makin gelap ya. Nanti keceplosan ngomongin apa nggak mungkin lah. Bahaya nanti saya bisa diboykot tiba-tiba saya terkenal gitu kan. Mau nggak? Nggak. Ya udah ya Bang ya terima kasih ya sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Semua. Dadah, thank you.